Kita tidak boleh menyimpan kekhawatiran. Kita tidak boleh memperbesar-besar kekhawatiran. Kita tidak boleh memupuk kekhawatiran dalam hati kita. Kita tidak boleh memelihara kekhawatiran dalam hidup kita. Karena apa? Karena faedah daripada menyimpan kekhawatiran tidak ada yang positif. Ya, tidak ada yang positif. Itu semuanya buahnya negatif. Ya. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat datang di Miracle Morning pada pagi hari ini. Saya memberikan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah hal yang tidak perlu disimpan. Kata-kata menyimpan itu adalah ada akibatnya. Contohnya seperti jika kita menyimpan uang, maka kita akan mempunyai banyak uang. Jika kita menyimpan kesalahan orang lain, maka kita tidak diampuni. Tetapi jika kita mengumpulkan harta kita di sorga, kata firman Tuhan, ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkarnya dan mencurinya. Dan kalau kita, saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, maka dikatakan firman Tuhan, kalau orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka dia akan menjadi segar, imannya segar. Jadi itu artinya menyimpan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada hal yang tidak boleh kita simpan di dalam hati kita. Tidak boleh kita perbesar-besar dalam hidup kita ini. Itu adalah tentang kekhawatiran. Kita tidak boleh menyimpan kekhawatiran. Kita tidak boleh memperbesar-besar kekhawatiran. Kita tidak boleh memupuk kekhawatiran dalam hati kita. Kita tidak boleh memelihara kekhawatiran dalam hidup kita. Karena apa? Karena faedah daripada menyimpan kekhawatiran tidak ada yang positif. Ya, tidak ada yang positif. Itu semuanya buahnya negatif. Ya, saya memberikan contoh bagi kita bahwa kalau kita menyimpan kekhawatiran kita, maka kita tidak menjadi orang yang bisa menghasilkan buah. Iman kita akan mandul, hidup kita tidak akan berdampak. Saya bacakan Alkitab bagi kita dalam Matius pasal 13 ayat 22. Saya bacakan,
yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hati-hati dengan kekhawatiran. Jangan engkau memperbesar-besar kekhawatiranmu. Itu akan membuat engkau mandul, imanmu mandul. Engkau tidak bisa hidupmu tidak bisa berdampak. Nah, orang yang tidak berdampak dalam hidupnya, dia akan menjadi pencipta masalah dalam keluarga. Di dalam kehidupannya, dia selalu dimanapun dia saja berada, dia akan menciptakan masalah. Karena apa? Karena dia tidak bisa berdampak bagi orang banyak. Jadi oleh sebab itu saudara, saya dorong melalui firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan terhadap kekhawatiran? Yang pertama itu kuncinya adalah jangan khawatir. Dilarang khawatir. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya bacakan Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat 25, ayat 27 dan ayat 33. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi oleh sebab itu saya mendorong kita pada hari ini, para pendengar, para penonton, biarlah kita tidak khawatir. Jangan khawatir dan dilarang khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja pun umur kita, saudara kekasih. Tapi apa kata firman Tuhan tadi? Maka itu sebabnya kalau kita inginkan, saudara kekasih, berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap pagi cari dulu kerajaan Allah. Konekkan dulu rohmu kepada Allah, kepada firman Tuhan, kepada roh Allah. Maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan tentang kekhawatiran? Yang kedua, kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan kekhawatiranmu. Jangan kau tahan-tahan, jangan kau simpan-simpan, jangan kau perbesar-besar, tetapi serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kekhawatiran kita itu, saudara kekasih, kita harus berikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Bukan kekhawatiran kita, saudara kekasih. Yang berdaulat itu, yang bertindak itu dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Yang memberikan kita umur, saudara kekasih, adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih, mulai dari sekarang dilarang khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kepada firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami tidak perlu menyimpan kekhawatiran kami, karena Engkaulah Bapa di surga yang menjadi pemilik kehidupan kami, dan yang memberikan kepada kami Tuhan kedaulatan Bapa. Oleh sebab itu Bapa di surga, hari ini Tuhan, dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, kami tidak mau lagi Tuhan Yesus Tuhan menyimpan kekhawatiran kami, tapi kami mau serahkan kepada Tuhan, dan kami mau melatih hidup kami Bapa di surga untuk hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya.